Tanda. Aduh, apa deh? Kita begini dong, masa kayak ngelihat kamera? Kok saya gelap gini? Kenapa aku sedikit lampunya? Ih, I don't know. Bayang-bayang, Lip. azab gue mah. Nah, pintar. Terus silau ya, Syai. Jadi ini adalah unofficial ya. maaf ya. Unofficial perpisahan. Hah? Kenapa, Mang? Hah? Kenapa, Mang? Enggak unofficial perpisahan, ini menjelaskan ke video. Perpisahan. Lo dengar Iya. apa? Perpisahan. Kenapa Sama unofficial? sementara. Oh ya karena kan. Oh iya benar. Ini Ada siapa dulu? Saya dulu deh. Beneran, aduh. Ini semoga suka, semoga digunakan, dipakai. Sambutan. Oh, apa? Apa? Udah itu doang sambutannya? Iya, ini untuk Anda. Udah. Terima kasih. Semua mod ya, aku nggak tahu ukuranmu. Kaos doang sih. Champion. Harus dikasih lihat ya. Ukurannya adalah aman, Pak. Aman. Oke. Terima kasih Lipi. Iya, Pasti aku pakai sih sama-sama. karena aku selalu menggunakan kaos kepada padaku. Ini dibaca sekarang. Boleh dong. Ini depannya ada weh. Nah. Oh, to my funniest friend. Iya. Ini matching warnanya. Masa? Emang sengaja ya? Ijo, biru. Oh, ya. Orang Gua tahu tua warna. ini. Kartunya bagus, saya malu. Kertas iya. saya kertas. Kartu saya selalu niat soalnya. Bayar ini. Goodbye, tulisannya goodbye. Sedih Ini nih sekali. ada ini. Miss you already. Ih, panjang. Yang panjang saya mah mana bisa sedikit. Yang dilihatin takut saya. Baca nih ya. Aku harus ngomong. Ya iyalah, gua rekam menurut lo. Hai Mas Ali, nggak kerasa nih. Kerasa nggak sih waktu pertemuan kita akan menjumpai perpisahannya. Mas Ali yang sering aku lihat secara cuma-cuma di cuma-cuma kan ya? Akan Bukan bilang, cumi-cumi. begitu juga dengan aku di kesadaran Mas Ali. What you Gimana mean? sih bacanya? Coba dipahami pas baca. Iya, ini aku sambil mau nanya nih. Ya, coba ulang lagi. Ulang lagi dari awal coba. Hai Mas Ali. Aku Ngerti boleh nggak? sambil nanya nggak? Iya. Lihat secara cuma-cuma tuh. Maksudnya aku nggak ada plan tiba-tiba kita ketemu. Kita bump up to one another Oh, aja. dan kita gitu. seringnya di library sama sport Sport village, village gitu. Untungnya Oh. kita ketemunya di tempat yang Apa bagus. itu? Emang di mana kalau nggak bagus? Kamar hotel. Jangan dibilang, woi. Ini bukan kamar hotel, ini kamar Wentworth. Oh iya, semakin menjelaskan. Pastinya sedih dan akan ngerasa hilang nantinya. Tapi lebih daripada itu, aku ingin mengingat pertemuan ini sebagai sebuah keberkahan dari Allah. Aku senang sekali bisa bertemu dengan kamu, saling hadir, mengajari dan diajari, berbagi luka dan mengobati. Aku bersyukur kita pernah bertemu di kehidupan ini. Saat yang lain pelan-pelan meninggalkan dan jauh, tapi Majalis selalu ada. Oh, kamu yang ninggalin siapa? Ya kan teman-teman lain. Iya. Sampai akhir kan kamu di sini. Iya sih. Aku yang ninggalin malah. Iya, akun terakhir. Iya. Sedih. Kasih ya Mas, makasih telah menjadi teman baikku di sini. Kamu orang yang baik, amin, perhatian dan tulus. Maafkan karena seringnya hidup terlalu jahat dan sulit padamu. Tapi satu yang harus kamu tahu, di saat kamu harusnya patah, kamu tidak pernah patah. Amin. Kamu malah tumbuh menjadi bunga yang lebih mekar dengan indahnya. Amin ya Allah. Masih patah, masih menuju patah sih, tapi semoga akan tumbuh. Amin. Itu bukti betapa kuat akarmu, betapa hebat dan kerennya kamu sebagai manusia. Aku tahu kamu juga tahu ini. Pastinya sulit untuk terus bertahan, pastinya banyak waktu kamu juga ingin menyerah, tapi terima kasih untuk selalu memilih berjalan untuk dirimu, Allah atau siapapun itu. Kamu banyak mengajarkan berbagai hal padaku, keimananmu, Masya Allah. Iya. Kuatmu, leluconmu, keceriaanmu, dan semua bentuk pertolongan dan sigapmu. Tak banyak orang seperti dirimu, jadi mungkin bertemu kamu juga suatu keberkahan untukku, amin. Makasih ya Mas, I cannot say anything else than thank you. I will miss your love. Ya. Aku tuh tadi. Dan berlanjut dengan Oke. Masa sih aku tuh tadi gitu ya? Aku baru nyadar sih. Iya. Terima kasih ya telah menyadarkanku. Oh iya, nyambung deh karena masih ada yang mau ku bilang. Terima kasih telah mau berbagi cerita Mas Zali bersamaku. Terima kasih telah mau membuka dirimu padaku. Mas Zali yang dulu bilang gak suka ngomong terlalu serius malah menjadi teman bertukar pikiran akhirnya denganku. Isn't amazing how our friendship finally influence ourselves one another. Kamu menjadi sepertiku dan aku juga jadi sepertimu. Tingkat kelucuanku significantly improve after I know you. For sure, yeah, you have to be like that. Kalau kamu masih mau terus berteman denganku ya,
tingkatkan levelmu ya. Semoga pertemanan kita terus terjaga, bisa selalu bercanda dan tetap mempedulikan satu sama lain. Terima kasih telah datang ke kehidupanku. Aku juga Menahan. apa ya, berterima kasih sama Mas Jali. Ada banyak hal yang tidak bisa aku tuliskan I know. di kertas ini. Cuman apa ya, kemarin tuh aku ada jalan dan kayak sebelum aku nulis surat ini, kayak aku berpikir betapa bersyukurnya kita bisa bertemu gitu. Aku nggak pernah bilang ini, tapi dulu yang waktu Mas Jali marahin aku misalnya, kamu tuh nggak boleh gini dari chat gitu kan tipe kalau Mas ngasih tahu orang biasanya dari situ. Dan itu kita berbeda di sana. Aku tuh lebih suka kita ngomong langsung daripada di chat. Dan itu terlalu strong banget kata-katanya untuk aku di saat aku juga sebenarnya lagi nggak baik-baik aja waktu itu. Ada saat kayak kenapa ya Mas Jali begitu, tapi aku bersyukurnya dari situ aku juga banyak belajar. Akhirnya aku juga bisa kayak oh yang disampaikan benar juga gitu. Cuman kadang kan kita memang awalnya di saat ada sesuatu hal, pertama-tama kita kan jadi subjektif ya, apa yang kita rasain dulu, sampai akhirnya aku bisa ngeliat itu dari point of view objektif gitu ya. Make sense dia nggak sampai untuk begitu karena aku memang seperti itu. Dan kalau aku mau berubah ya kebaikannya akan ke aku gitu kan. Terus kayak waktu dulu tuh pernah, itu tuh sangat amat menyakiti aku sampai kayak aku nangis. Beneran aku nangis, aku bilang maaf ya orang gituin kamu. Aku pernah maaf ya dia gituin kamu, dia nyakitin kamu gitu. Karena mungkin aku juga masih belajar untuk nyampein perasaan aku tuh dulu pernah kena bully kan, dan di saat kena bully tuh aku selalu tuh kayak ketawa-ketawa gitu. Tapi aku nggak tahu how to react, padahal aku nggak nyaman gitu. Sampai akhirnya aku juga belajar. Ginta pernah bilang, kalau kamu masih ada hal yang orang lain sampein ke kamu dan itu bercanda, itu masih nyakitin kamu, berarti kamu tidak cukup dekat dengan orang itu. Berarti kamu tidak cukup berdamai dengan itu. Iya juga ya, namanya bercanda, mereka they don't mean it. Tapi aku juga berpikir ada hal-hal yang mungkin trauma di aku dan orang lain gak tahu. Aku juga harus menyadari itu. Tapi dari situ aku belajar sih, maksudnya sampai akhirnya aku iya gue emang begitu, emang kayaknya gue harus berubah deh gitu. Dan aku juga tahu alasan kamu bilang begitu ya, kalau aku ngomong seperti itu sama orang karena aku peduli sama orang itu, kayak aku mau menjaga relationship-nya gitu kan. Oh aku jadi akhirnya mengerti kenapa kamu begitu ngomongnya. Tapi saat itu sih aku masih menyayangkan kata-kata pemilihan katanya tuh cukup menyakitkan untuk orang lain gitu. Aku nggak pernah bilang ini sama Mas Jali, tapi aku jadi nggak ke Sport Village karena aku takut ketemu Mas Jali. Itu aku pernah. Tapi anehnya adalah di saat itu aku berpikir di saat aku nggak bisa merubah orang, ya aku rubah cara aku memperlakukan orang itu gitu. Dan mungkin Mas Jali juga kurang lebih kayak oh Livi jarang ini ya, aku alasanku adalah aku banyak tugas kayak gitu kan. Tapi emang banyak tugas mulu kan gua. Terus sampai akhirnya pas aku balik lagi tuh Mas Jalinya bener-bener berubah. Like I can say in that time I can feel like you appreciate me more. Di saat itu malah akhirnya Mas Jali banyak muji aku kayak ih Livi mah bagus ini squatnya. Dulu malah sebelum itu mana pernah kamu tuh marah-marahin aku terus. Aku tuh kayak dimarahin tuh, kenapa ya, padahal aku kayaknya nggak jahat gitu, kenapa dimarahin terus gitu. Aku nggak ngerasa cukup dihargai. Tapi setelah itu mungkin kamu juga ngerasa sampai kayaknya Livi cukup berharga, berarti di hidup aku gitu kan. Aku yang suka muji orang, aku ngerasa apakah aku terlalu banyak memberi sampai Mas Jali gak sadar ya aku itu apa, maksudnya value aku apa. Dan saat aku kayak gitu, kamu much more memperlakukan aku dengan sangat amat baik akhirnya gitu. Dan aku bersyukur adalah kayak aku pernah ngomong sama Mas Jali, relationship kita itu membuat satu sama lain, pertemanan ini ya berkembang gitu, baik aku ataupun Mas Jali gitu. Kayak aku malah bersyukur di awalnya kita seperti itu, and after that we can make up, and then we can make our bond much more apa ya, stronger bener gitu. Ya aku bersyukur gitu itu. Dan aku nggak pernah bilang itu sama Mas Jali kan. But in that time it's really hard for me to be honest. I am now more grateful rather than regret anything, because I think I have to pass all of that. Now I also
happy that I can share that with you gitu. It's near to our last maybe time together, and then I'm just happy that I can talk so honest with you. I hope that when I say this, you also can say anything that maybe you hold and never tell me about that. So yeah. Tapi lebih dari itu, aku tuh bersyukur setelah semua problematika itu, Mas Jali kan juga memahami aku tuh orangnya seperti apa ya. Dan kayak when you just say like, yaudah biarin aja Lipi, kalau misalnya aku lagi butuh sendiri gitu kan, itu nggak cuma kamu yang sadar, orang lain bertanya-tanya, kamu tuh pasti jelasin. Di saat itu aku ngerasa makasih ya udah ngertiin aku nggak harus ngomong, karena orang pasti sering bingung gitu kan, ngapain sih gitu. Dan aku juga bingung ngasih taunya gitu. And when you there, it's like you give the space that I need without questioning it. Waktu itu kan kamu nggak setuju ya dengan aku seperti itu. I don't know, and after that you just accept me the way I am. Ada banyak hal yang Mas Jali lakuin. Yang waktu kita ke Scarborough, aku tuh lagi gak punya duit banget tuh, terus kayak kita mau naik ke castle-nya atau apa gitu kan, bayar itu. Bayar, terus kita mau ngapain ya? Emang berapa? Aku bilang, wah nggak ada duit, belum cair PDP itu. Kamu cek itu, Lip segini gimana? Kamu bilang. Jadi di saat itu kan, oh nggak apa-apa, cuma segitu kan gitu. Terus pas kamu begitu tuh, aku ngerasa kamu memperdulikan opiniku di sana gitu, kayak oh Lipi lagi kesulitan nih, gimana dia oke apa enggak? Kalau enggak juga nggak apa-apa kan, kamu bilang gitu. Dan waktu Mas aku transfernya besok ya, aku bilang gitu kan. Terus kamu bilang iya nggak apa-apa, waktu ini kirim aja transfernya, kamu bilang gitu. It's really helped me, and in that time it's just so apa ya, mungkin kesulitan yang kamu rasakan gak sebanding sama kesulitanku waktu itu, tapi aku nggak pernah ada di posisi itu deh. Kayak pernah sih cuman kayak pernah sih dulu gue ingetin, pernah deh gitu. It's just so bad. Aku bener-bener gak ada duit dan kayak stres banget. Tapi memang namanya Allah ngasih cobaan ya. Besokannya aku dapat duit pagi-pagi subuh-subuh, ya Allah gue nangis banget gitu deh pokoknya. Jadi hal-hal seperti itu yang Mas Jali lakuin. Dan aku inget banget, aku mau jatuh, tiba-tiba Mas Jali pegangin yang waktu kita jalan itu Alice in Wonderland gitu. Iya. Ya aku jatuh kepletot, terus kamu, kan aku jadi nggak jatuh gitu kan. Hal-hal seperti itu, bantuan-bantuanmu begitu, kamu tuh selalu kayak bisa dibilang hadir, siap untuk membantu, kayak gitu loh. Ya, I really grateful about that. Dan ya kamu orang baik gitu. Dan walaupun kadang ketika orang bilang kamu tuh baik, kamu tuh gini gitu, pasti aku ngerasa yang kamu tahu itu sedikit dari aku busuknya banyak banget gitu, yang ditutupi sama Allah aib-aibnya gitu. Jadi aku bingung kadang itu. Akhirnya kalau nggak cuma ya emang jawabnya kayak gitu, kalau gitu ya amin gitu, makasih gitu doang. Jadi sebenarnya sambil aku dinilai baik sama orang lain, aku bersyukur Allah ngasih tahu orang lain dengan cara yang baik seperti ini. Jadi aku membekas di orang lain dari hal baik. Dan bahkan kamu ngasih tahu hal kecil yang aku pun lupa kapannya itu. Aku ternyata berbuat baik. Mungkin ketika orang lain, ketika aku kesulitan terus Allah ngebantu aku, itu mungkin dari hal-hal kecil yang aku nggak sadar kayak gitu. Jadi ya terima kasih banyak udah ngasih tahu hal-hal kecil yang aku perbuat secara tidak sadar gitu. Dan aku akan terus melakukan itu sih, karena aku berharap ini emang habit, jadi habit aku. Jadi aku melakukan hal tersebut karena emang aku tahu itu baik bagi orang lain dan baik buat aku sendiri gitu. Dan nggak ngarep apapun yang bisa balas Allah dengan matematikanya yang jauh gitu kan, kayak aduh aku ngebantuin orang lain apa sih sampai aku bisa dibantu sama Allah segininya gitu. Masya Allah. Itu kayak ya gitu, karena emang akhirnya itu aku ngerasanya apa ya, kadang ketika orang dikasih ujian yang berat banget, dia larinya hanya ke komplain, kenapa aku. Tapi aku ngerasa kayak dikasih sama Allah tuh dibilang apa ya, ayo dekat lagi deh sama aku gitu, aku kasih kamu kesempatan nih buat ini nih gitu. Jadi kayak ya Allah, aku masih disayang banget sama Allah gitu. Jadi walau berat banget gitu, tapi ketika aku udah mulai mendekat gitu, pelan-pelan satu persatu ada jalannya gitu.
walaupun nggak langsung ada jalannya nih, tiba-tiba kayak at least aku tenang dulu nih. Habis doa aja tuh langsung tenang gitu. Kayak selalu minta. Kemarin yang allowance-ku telat itu kan, aku juga bingung, aduh aku ngomongnya gimana ya gitu. Aku udah janji gini, dan aku sebagai orang yang memegang janji, selalu memegang janji gitu, itu melukai pride-ku sendiri gitu. Ini aku nggak bisa, aku mau ngomong juga sulit, tapi kondisinya emang kayak gini gitu. Sampai ya aku doanya selalu hatiku dilapangkan, hati orang yang pengen aku ngobrol juga nanti dilapangkan, jadi semuanya dipermudah gitu. Habis doa itu langsung apa-apa aku mau ngomong tuh bismillahnya deh ngomong gitu, terus gini-gini, terus akhirnya kamu ngasih respon yang baik juga, dan aku hanya bener-bener itu kayak bantuan Allah itu jauh-jauh lebih besar daripada apa yang aku lakukan gitu. Dan aku berterima kasih banget kamu bilang kayak gitu ke aku, jadi aku nyadar, oh berarti aku soalnya sering ngerasa I'm not a good person for everyone gitu kayak kalau ngomong kayak apa ya, ke teman-teman dekatku tuh aku nggak baik gitu, kadang ngerasa ke keluargaku, ke adikku gitu. Oh sedih banget. Makanya tiap kali kamu ngomong baik itu, aduh makasih udah appreciate gitu, karena aduh aibku banyak banget yang ditutupi gitu, dan terima kasih yang ditunjukkan kepada orang lain, orang-orang dekatku yang baik-baik gitu. Ya terima kasih banyak. Kamu orang baik. Aku tuh kadang ada feeling di saat sama kamu ya, I feel like I'm safe. And it's such a good feeling that people can provide to other people gitu, kayak I'm accompanied, I'm safe gitu. Dan mungkin kamu nggak sadar itu, dan mungkin tidak banyak orang yang mengatakan itu ke kamu gitu. But you do resonate that to people gitu. Ya setiap orang pasti punya buruk dan baiknya. Aku juga punya burukku baikku. Cuman untuk Mas Jali, in the end of the day, what I will remember from you, yang kayak aku bilang di surat ke aku, kamu tuh manusia yang baik dan teman yang tulus. Kamu melakukan sesuatu ya udah nothing tulus aja, gue nggak ngarepin apa-apa. I can feel that gitu. Orang bisa merasakan itu gitu. And that's why when you say like I'm not a good person, but you are a good person already, but we cannot be perfect, right? Dan di saat kamu berpikir, aku juga sering berpikir, terima kasih ya Allah menemukan aku sama orang-orang baik, teman-teman baik, aku didekatkan dengan orang baik gitu, aku diterima dengan semua burukku gitu, baikku. Dan aku percaya kita dipertemukan dengan orang seperti itu karena kita juga manusia yang baik gitu. Jadi Allah secara tidak langsung mengumpulkan mengilir kita sama orang baik dengan orang-orang seperti itu gitu. Kamu juga harus sadar itu. Namanya kita selama masih hidup pasti bikin dosa ya. Gitu. Wajar. Ini aku masukin sini ya. Iya. Thank you. Terima kasih juga. Surat, aku kan dulu pernah kasih surat juga kan, itu gue simpen. Yang mana? Ada tuh surat, terus sama WhatsApp yang panjang itu sempat aku posting di Twitter juga. Mana? Ada itu. Aku nggak main Twitter juga nggak ngeliat. Karena jadi waktu kayaknya lagi sedih apa gitu kan. Bukan lagi sedih sih, mungkin karena aku lagi sikap lagi diem kayak gitu. Terus tiba-tiba lu ngirim chat panjang banget itu. Itu aku bikin aku nangis tuh. Terus aku baca itu. Karena kayak ya ampun, aku ngerasa ada orang yang peduli sama aku, ada yang ngerti apa yang aku butuhkan, walaupun aku diem aja gak cerita ke siapapun gitu. Dan itu aku langsung posting ke Twitter. Aku nangis habis. Mana sih nanti gitu. Kirim gue dah. Entah tadi deh aku lupa kata kuncinya di Twitter. Anda pasti ketemu sih. Kalau gue yang nyari nggak ada Mas Juli, ya udahlah.